Namun, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya tidak hanya Allah berikan fitrah, tidak hanya Allah berikan akal. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan sesuatu yang lebih istimewa, dan itu adalah Al-Qur'an, ya kitab suci yang Allah turunkan di bulan Ramadan, ya sebagai sebuah kenikmatan yang luar biasa, sebagai sebuah jawaban atas kegelisahan yang membuncah ya dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika cita-cita beliau adalah menghadirkan kebaikan ya di muka bumi ini, ya maka di saat jahiliyah itu menyelimuti bumi ini, maka cita-cita besar itulah yang ada dalam diri beliau, di mana beliau ingin menghilangkan semua kejahiliaan, ya maka solusi yang Allah berikan adalah Al-Qur'an. Ya maka Al-Qur'an bukan sekedar kitab suci yang diturunkan untuk memperbaiki individu, atau kemudian kitab suci yang diturunkan hanya sekedar memperbaiki satu keluarga atau satu masyarakat. Ya bahkan Al-Qur'an ini adalah kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan sebagai solusi untuk memperbaiki bumi ini. Maka orang yang beriman, orang yang Allah berikan nikmat Al-Qur'an, maka cara berpikirnya bukan hanya memperbaiki dirinya, bukan hanya memperbaiki keluarganya, bukan hanya memperbaiki masyarakatnya, tapi memperbaiki bumi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya semua dengan urutan. Nah, ulama menjelaskan kalau akal itu ya adalah ibarat mata, ya maka mata itu belum akan bisa melihat dengan sempurna tanpa ada cahaya. Dan cahaya itulah kitab suci yang Allah berikan, ya agar apa-apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal, nah itu semua tergambar dengan sangat jelas, ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Al-Qur'an. Jadi ada sesuatu yang berkaitan dengan his, indra, ya yang kemudian kita memiliki 5 panca indra. Ada sesuatu yang berkaitan dengan akal, dan sesuatu yang lebih luas lagi cakupannya adalah sesuatu yang berkaitan dengan yang ghaib. Dan ulama menjelaskan, tidaklah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita, yang dia berkaitan dengan sesuatu yang ghaib, yang bermanfaat bagi kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak butuh sebetulnya mencari sumber yang lain, ya selain dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, ya nanti ada kriteria, ya ada syarat-syarat, tapi yang menjadi sumber utama, ya adalah Al-Quran dan Sunnah ini. Kalau kemudian kita maksimalkan Al-Quran dan Sunnah ini, ya termasuk dalam konsep pendidikan Islam, nah maka begitu luar biasa hasil yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya dia seperti cahaya yang dengannya jalan yang ada di hadapan kita tergambar dengan sangat jelas. Nah, sehingga kewajiban kita apa? Ya terlebih di bulan Ramadan ini menjadikan Al-Quran sebagai huda kita. Ya karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fungsi Al-Quran adalah huda linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya juga Allah Subhanahu wa taala secara khusus memberikan petunjuk, ya hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.